Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari sepanjang masa yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ahibati fillah, bicara Dzulhijjah, kalau bicara kita mau berlomba-lomba, nih semua yang sedang menyimak kajian ini, engkau hafal nggak bulan-bulan Islam? Hafal nggak? Di surat At-Taubah 36 ya. Nanti dibaca. Karena waktu kita pendek. Di surat At-Taubah 36 Allah menjelaskan bahwa jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Sejak penciptaan langit dan bumi itu sudah tertulis. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Gimana kita akan bersaing ya? Ketika kita nggak tahu bahwa kita berada di waktu untuk berlomba-lomba. Berapa banyak orang yang kehilangan keuntungan karena dia tidak pandai melihat peluang. Dia tidak pandai memandang adanya momentum yang dapat menguntungkan. Dia nggak ngelihat itu. Ketika lewat, astagfirullahaladzim. Bicara Dzulhijjah ini memang nggak seperti Ramadan. Kalau Ramadan kita ngelihat di mana-mana, menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Mana menyambut bulan Dzulhijjah? Mana? Seakan-akan bulan Dzulhijjah yang kita sekarang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram sama bulan Rajab itu 4 bulan haram. 4 bulan haram. Yang sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Sebelum ada negeri yang namanya Indonesia. Sebelum ada bumi yang kita lihat sekarang ini. Allah sudah tetapkan pada hari penciptaan langit dan bumi itu. Allah bersumpah dengan 10 malam. Ada apa sebenarnya? Dan yang dimaksud dengan 10 malam itu yang mana gitu? Kebanyakan kita tahu dalam setahun itu jumlah hari 365 hari. Ketika ada orang yang mengatakan enggak, dalam setahun itu ada 355 hari. Maka dikatakan, salah Ustaz. Enggak benar. Lu salah Ustaz. Benar. Kita hanya beda cara memandang. Yang satu memandang dengan kacamata dunia. Yang satu memandang dengan kacamata agama. Sehingga jumlah harinya lebih sedikit. Dari 355 hari, ada 10 hari yang Allah bersumpah dengannya. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 awal Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari sepanjang masa yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada. Maka ini yang seharusnya dicatat, diumumkan di jalanan, antar lagi ada 10 awal Dzulhijjah. Siapkan kau ya. Ini hari nggak tergantikan.
Ini hari terbaik sepanjang tahun. Yang beramal soleh di dalamnya, oh kita bicara agama, kita bicara akhirat, kita nggak bicara dunia. Kalau dunia mungkin, oh bagus nih 10 awal Dzulhijjah bagus buat jualan sapi, buat jualan kambing. Orang berpikir ke sana, enggak, ini untuk beramal soleh di dalamnya. Kita lihat jemaah haji Indonesia 220.000 lebih berangkat ke sana, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kenyamanan mereka, meninggalkan kelezatan mereka, rehat mereka untuk 10 awal Dzulhijjah. Ya, di situ ada ibadah haji. Nah, di situ ada hari Arafah. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh dalamnya lebih cintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa kata salah seorang sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Jihad, perang yang mengorbankan nyawa, jiwa dan raga, mengorbankan jiwa, raga dan harta, itu nggak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Karena dalam pandangan mereka, amalan yang paling berat itu adalah jihad setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Enggak. Jihad di jalan Allah pun nggak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Kita bicara beramal soleh, semua amalannya. Nanti kita akan sebutkan beberapa dari amal soleh tersebut. Walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi, seorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dengan jiwa, raga dan hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia pulang nggak bawa apa-apa, mati dia. Hartanya ditinggal, tinggal nama saja yang dia bawa pulang. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Kebayang untuk pahala jihad. Kok sahabat ini membandingkan dengan jihad? Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkata, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan kepada aku amalan yang setara dengan jihad, sama jihad. Kata Nabi SAW, "La ajidu." Enggak ada. Qala hal tastati, kata Nabi SAW. Ini sahabat masa nggak ada gitu loh? Apa memang harus jihad gitu? Lalu Nabi memberikan sebuah gambaran agar sahabat ini bisa mencerna bahwa saya beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini yang tadi nggak bisa ditandingi oleh jihad, dan bahwa ternyata jihad itu nggak ada yang bisa menandingi amalannya. Nabi memberikan gambaran hal tastati, engkau bisa nggak? Kalau seorang mujahid itu keluar dari rumahnya, mujahid ini dengan pakaian perangnya, dia naik kendaraannya, berangkat. Ketika mujahid itu berangkat, engkau masuk ke masjidmu, terus engkau sholat, gak berhenti, sudah sholat terus, gak ada istirahat, dan puasa gak berbuka. Puasa hari itu, besok puasa terus sampai mujahid itu pulang. Engkau bisa? Kata sahabat ini, wa man yastati'u dzalika. Siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Nggak ada. Sekarang kita dikasih sama Allah 10 awal Dzulhijjah nih, yang jihad nggak bisa menandinginya kecuali kondisi jihad yang mati syahid di sana. Maka manfaatkan. A'zamu ayyamid dunya, hari-hari dunia paling agung jemaah. Apa yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah? Yang pertama tentunya haji. Yang haji itu ya dimulainya dari bulan Syawal sih. Bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nanti mulai pelaksanaan manasik hajinya itu tanggal 8, 9, 10. 3 hari di akhir 10 awal Dzulhijjah. Itu haji. Nanti tanggal 11, 12, 13.
Tentang haji kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan buat dia kecuali surga, nggak ada. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji dan dia dalam hajinya tidak melakukan perbuatan dosa, tidak mengatakan perkataan yang kotor, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Dan haji ini nggak bisa dilaksanakan kecuali di 10 awal Dzulhijjah. Nggak bisa. Di Ramadan nggak bisa. Di malam Lailatul Qadar nggak bisa. Hanya di 10 awal Dzulhijjah. Dan kita tahu haji ini buat para wanita itu jihad. Makanya ketika ada seorang wanita datanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, narol jihad afdal al-amal. Kita melihat jihad ini amalan paling afdal. Afala nujahid, kita kok nggak berangkat jihad aja nih perempuan-perempuan nih. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Haji yang mabrur. Haji yang benar. Nah, itu amalan. Bicara fadilah, amalannya adalah berhaji. Kemudian puasa. Di 10 awal Dzulhijjah ini dianjurkan puasa kita. Dan kita tahu fadilah puasa. Kemarin kita puasa di bulan Ramadan. Ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Dzulqa'dah, ya mungkin yang puasa 3 hari bulan Dzulqa'dah ya. Nah, ada puasa 3 hari. Baik di awal, di tengah, atau di akhir terserah. 3 hari dalam bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulhijjah ada puasa lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau engkau mau sebulan puasa, kecuali di hari-hari yang terlarang jangan puasa. Ini bulan haram. Ini bulan haji. Yang 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling indah. Dan kalau bicara fadilah puasa, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. 1 hari. Engkau yang malas puasa, nanti puasa tanggal 9 aja. Tapi yang mau berlomba-lomba, tanggal 1 engkau puasa, 2, 3, 4, atau 1, 3, terserah. Yang penting tanggal 9, hari Arafah. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Arafah, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qabla wallati ba'da. Aku berharap puasa Arafah itu mengampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudah. Terus engkau nggak puasa? Oh, puasa Arafah kan nggak wajib, Ustaz. Terserah, nggak wajib. Emangnya yang kau lakukan dalam kehidupan ini yang wajib-wajib aja? Berapa banyak hal yang mubah, yang makruh, yang haram dikerjakan? Ketika diajak untuk diampuni dosanya, mengatakan nggak wajib. Ahibati fillah, Al-Imam Nawawi menganjurkan puasa itu dianjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dianjurkan. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini, tapi yang jelas beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini yang kau kerjakan apa saja, di antaranya puasa. Dan kita tahu fadilah puasa. Akan dipanggil dari pintu Rayyan kelak orang-orang yang rajin puasa sunnah. Kemudian sholat. Usahakan sholatmu di 10 awal Dzulhijjah dibenerin. Sholat wajibnya jangan telat ke masjid, jangan telat. Kalau engkau sudah sholat di masjid, alhamdulillah, 10 awal Dzulhijjah, semangatnya ditambah. Jangan telat. Usahakan habis adzan ke masjid. Jangan nunggu iqamatus shalah. Apalagi masbuk nantinya. Nah, Sa'id bin Jubair, dia yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Kalau masuk awal Dzulhijjah, beliau itu sungguh-sungguh ibadahnya. Sampai nggak ada yang bisa nandingin dia. Dan juga diriwayatkan dia mengatakan, la tutfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 malam awal Dzulhijjah. Jangan. Ayo ibadah gitu loh. Ntar lagi 10 ini hilang udah.
Kita kemarin dikasih 10 akhir Ramadan, oh dikasih lagi 10 awal Dzulhijjah. Perbanyak ibadah. Dan kita tahu sholat malam ini adalah sholat yang jauh dari riya. Ada yang lihat. Maka sholat rawatibmu dijaga, sholat duhamu dijaga. Yang biasanya sholat cuma 17 rakaat jadikan 40 rakaat. 12 rakaat rawatib, 11 rakaat sholat malamnya. Kemudian perbanyak takbir, tahmid, tahlil dan zikir. Perbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan bahwasanya di surat Al-Hajj ayat 28 ya. Nanti dilihat karena waktunya pendek, Anda minta maaf. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat Allah di hari-hari yang sudah dimaklum. Udah ketahui 10 awal Dzulhijjah. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna. Tidak pula lebih cintai Allah beramal soleh di hari-hari itu daripada di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Fa'akthiru. Ini kata Nabi SAW. Fa'akthiru. Kita tuh sepanjang tahun disuruh berzikir yang banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Di 10 awal Dzulhijjah Nabi menambahkan perbanyak apa? Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak baca la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, atau sirah-sirah yang lainnya. Perbanyak. Dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, beliau itu kadang-kala keluar ke pasar bertakbir. Maka ingat, dari masuk awal Dzulhijjah, engkau masuk ke pasar, masuk ke minimarket, engkau berangkat ke pasar, di mobil, udah bertakbir. Ini bertakbir yang mutlak. Ada takbir yang khusus. Takbir yang khusus ini, ya takbir yang dianjurkan setelah sholat fardu. Itu dimulai di hari Arafah ya, dianjurkan. Habis subuh, habis zuhur, sampai akhir hari tasyrik. Asar hari tasyrik itu dianjurkan untuk bertakbir. Ya takbirnya sudah. Perbanyak takbir setiap selesai sholat. Berapa jumlahnya tidak ada ketentuan. Tapi yang disuruh memperbanyak takbir. Kemudian memperbanyak sedekah. Karena kita tahu mayit tuh kalau datang kematian yang dia ingin lakukan adalah sedekah. Maka di 10 awal Dzulhijjah perbanyak sedekah, khususnya buat kerabatmu. Sambung rahimmu dengan orang-orang terdekat denganmu dengan memperbanyak sedekah kepada mereka ya Allah ya. Dan ingat, sedekah itu tidak ngurangin harta. Lalu berkurban. Engkau nggak akan siap mengorbankan anakmu. Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya dan beliau kurbankan, disembelih Nabi Ismail untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Disembelih, tapi Allah gantikan dengan domba. Kalau engkau cinta sama Allah, Allah akan gantikan cintamu dengan yang lebih kau cintai. Allah berfirman di surat Al-Hajj di ayat 34 ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat tuh Allah jadikan syariat ibadah menyembelih. Ada pengorbanan. Di Islam pun ada. Kapan? Ya di 10, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Dan buat orang yang mau menyembelih, dia punya hewan kurban, maka dianjurkan bagi dia seperti riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, udah masuk Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian mau berkorban, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya. Kapan dia lakukan? Yang haji, mereka nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku sampai mereka hari nahar, lempar jumrah, kemudian mereka tahallul. Orang yang nggak haji,
dia merasakan sunnah ini, kalau itu wajib, itu termasuk wajib ya untuk menahan diri bagi jemaah haji. Adapun bagi yang di Indonesia, bagi yang nggak berangkat haji, maka sejak awal Dzulhijjah sampai menyembelih kurbannya, tolong hindarin memotong kukunya dia, rambutnya dia, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ana mohon maaf. Jazakumullah khair.